Orang itu sekaya apapun kalau nggak sehat, hidupnya nggak bisa nikmat. Betul? Ayo bapak emas, sampeyan punya istri cantik tapi nggak sehat alias gering-geringan. Coba dikeloni nang kumat mengine, ngik-ngik, kadek turune ngorok bisa. Jadi ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor. Atau mbak-mbak punya suami ganteng, keren, gentle, tampan, tinggi besar, kuning kulitnya sauntu-untune, tapi sakit-sakitan. Coba diobat tapi nona meneng ya. Iki urip apa mati bingung. Kaya harta tapi kalau nggak sehat, hidup nggak bakalan nikmat. Sehingga sehat itu harus kita mohon kepada Allah melalui doa, dan kita upayakan secara maksimal melalui ikhtiar, sebagaimana pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is'alus sihhata wal afiyah ba'dal iman. Kalian semua mohonlah kepada Allah agar dikaruniai kesehatan setelah kalian mempunyai iman. Karena sekuat apapun iman, kalau nggak sehat, ibadah nggak bisa maksimal. Saya ulang, kita waktunya terbatas ya, jadi mohon dengan tertib, dengan khidmah. Aku tahu kamu udah lama merindukan aku, tapi supaya waktunya benar-benar efektif, tolong semuanya khidmah, semuanya tertib. Kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru yang mengajar kita, yang ilmunya sampai kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan sholawat, zikir, doa, dan ngaji kita hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Dengan ikhlas mohon Fatihah sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita diijabah oleh Allah. Yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang lagi sakit, apapun penyakitnya, semoga segera disembuhkan. Yang lagi sedih, resah, gelisah, susah, semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kekurangan, semoga segera dicukupkan. Yang lagi sulit, semoga segera dimudahkan. Yang lagi ruwet, seret, macet, semoga segera dilancarkan. Yang lagi ribut, padu, tukaran, gegeran, semoga segera dirukunkan. Yang lagi punya hutang, semoga segera dilunaskan. Yang lagi menanti datangnya jodoh terbaik, semoga segera dipertemukan. Semoga semuanya dimuliakan, dibahagiakan, diselamatkan dunia akhiratnya. Sekaligus kita dengan suratul Fatihah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, negara kita tercinta Republik Indonesia yang sedang melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum
baik pemilihan DPD, legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Semoga diberikan kelancaran, sukses, aman, dan yang terpenting menghasilkan pemimpin yang terbaik, membawa manfaat barokah untuk Indonesia. Siapapun yang dikehendaki Allah, yang diirodai oleh Allah untuk memimpin bangsa Indonesia, mudah-mudahan senantiasa diberikan bimbingan, pertolongan oleh Allah, mampu mengantarkan Indonesia ke depan lebih sejahtera, lebih maju, lebih baik, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Saya lanjut. Pentingnya kesehatan. Sekuat apapun iman, kalau nggak sehat, ibadah nggak bisa maksimal. Iman kuat, iman hebat, tapi nggak sehat, sholatnya nggak bisa sempurna, nggak bisa sholat sambil berdiri. Iman kuat, iman hebat, tapi nggak sehat, puasa juga nggak mampu, pergi haji juga nggak mampu. Makanya sehat itu diperlukan dalam seluruh aspek kehidupan. Saudara-saudaraku, sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Nah, ini dihafalkan ya, siapa tahu nanti jadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap. Fisik, psikis, sosial, kultural, dan spiritual. Kenapa orang sakit? Ya karena 5 hal ini nggak balance, 5 hal ini nggak seimbang. Yang paling sering dilupakan orang itu soal spiritual. Padahal spiritual ini faktor terpenting penunjang kesehatan. Kalau fisik, psikis, sosial, kultural itu diperhatikan, benar-benar dijaga. Tapi spiritual yang merupakan unsur terpenting penunjang kesehatan seringkali dilupakan. Jadi begini, asal kebutuhan spiritual kita tercover dengan baik, asal kebutuhan batiniah dan rohaniah kita tercukupi, dijamin kita nggak bakal sakit-sakitan, dijamin kita akan sehat walafiat. Pokok gizi rohani, vitamin batin tercukupi dengan baik. Asal panjenengan sholatnya jangkep, zikirnya cukup, sodakohnya cukup, dengan sesama manusia baik, ngajinya rajin, dijamin jenengan bakal sehat walafiat dan gak mudah sakit-sakitan. Orang itu punya penyakit apa saja, selama hatinya tidak disembuhkan, selama batinnya tidak diobati lebih dulu, gak bakal bisa sembuh penyakitnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu dibuktikan dengan penelitian di bidang medis. 75% penyakit itu sumbernya dari hati dan pikiran. Penyakit karena keturunan atau genetik itu hanya 10%. Maka kita nggak boleh takut berlebihan dengan penyakit keturunan, apalagi maaf kita
mengucilkan, bahasa Inggrisnya ngeceng. Orang yang disinyalir punya penyakit keturunan, karena itu menularnya hanya 10%. Kadang masyarakat kita itu jahat. Ada orang mau besanan bisa batal gara-gara calon besan itu dianggap punya penyakit keturunan. Mbak sampeyan arep ngepek mantu bocah kae to, Mbak? Iya dinone wis dadi. Nek iso batalno, Mbak. Iku ngono bapake kencing manis. Anake mesti kencing kecut kuwi. Enggak bener. Kemungkinan nurun itu cuma 10%. Buktinya ada orang yang dianggap punya penyakit genetik ya, keturunan ya, punya anak 10. Itu paling dari 10 anaknya yang keturunan penyakit itu paling maksimal cuma 2, yang 8 enggak gitu. Kemudian penyakit karena makanan, alergi luar maupun dalam itu hanya 15%. Nah, yang 75% itu penyakit karena hati dan pikiran. Jadi banyak orang sakit-sakitan itu bukan karena keturunan, bukan karena makanan, tapi maaf, karena hati dan pikiran. Kakean pikiran sing garai loro. Makanya aku gak tau ngerti, ana wong gendeng kok watuk. Gak ada, orang gila kok bersin itu gak ada. Sehat, demurus, padahal yo keleleran uripe. Kodanan, kepanasan, dirubung laler. Tapi sehat-sehat. Kemarin ketika Covid merajalela, orang gendeng yang terserang virus Covid 0%. Nggak ada orang gendeng kena Covid suwehan. Makanya sama lek pengen sehat gendeng mau. Penyakit yang diderita manusia itu karena hati dan pikiran. Orang itu kalau kebanyakan pikiran, maaf, hatinya sedih. Kalau hatinya sedih, sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku, penyakit gampang masuk. Makanya laki-laki dengan perempuan itu relatif lebih cepat mati laki-laki. Ya ini maaf ya, yang laki-laki sampean siap-siap rontok gampang mati sampai. Kenapa? Karena pikiran laki-laki itu lebih banter daripada perempuan. Kok ora mesti. Wong lanang kuwi mikir ora patek ngomong. Lah nek wong wedok lah seneng ngomong ora patek mikir. Makanya kalau terjadi cekcok suami istri, itu suami suka bilang ke istrinya, mama itu nggak mau mikir, sampean dek gak gelem mikir, makanya kau mikir. Sing wedok terus apa? Wajane sampean wong lanang ora ngrasakno dadi wong wedok. Dadi wong wedokku seneng ngomong, gak seneng mikir. Lah nek wong lanang seneng mikir gak patek. Wong lanang ku lali, nek kakean mikir kuwi ngarai penyakit. Tapi nek kakean ngomong aman. Gak ono wong kakean ngomong terus ngarai penyakit. Misalnya kakean ngomong kok ngarai penyakit, iki sing jilbaban sing gletak kabeh. Nah orang kalau kebanyakan pikiran, sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku, penyakit gampang masuk. Sehingga mohon maaf, saya mulai dulu awal-awal ceramah sampai hari ini metode saya adalah metode Al-Nawuriyah. Ceramah dengan gaya humor, saya kemas tapi di humornya itu ada hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil. Kenapa? Ya biar kita itu nggak tegang-tegang. Biar kita itu sarafnya ndak kaku, dibikin lemes, hidup ini dibikin happy. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau sarafnya kaku itu gampang penyakitan. Gulu gak iso diongkek, dengkul gak iso ditekuk, angop gak iso balik. Makanya dokter itu kalau mau nyuntik pasien mesti sarafnya dibikin lemes dulu. Orangnya diajak ngobrol, sakit apa mbak?
ini perutnya Pak Dokter sambil diisik-isik bokongnya itu. Terus diajak bercanda dulu, dan nikah belum Mbak? Udah Pak Dokter. Anaknya berapa? 4 Pak Dokter. Loh kok banyak? Iya, hihihi, cus. Jadi dokter mau ngecus itu nunggu pasiennya hihihi. Karena kalau ketawa hatinya gembira, sarapnya kendo. Lek sarap kendo bokong empuk. Lek bokong empuk dicubles enak, cus. Obat masuk roto dadi tombong. Lah orang kalau nyaprut betutut itu sarapnya kaku, kalau sarapnya kaku bokongnya atos. Kalau bokongnya atos cublesane alot, kadang jarumnya sampai bengkong. Loh iya, keretek-keretek cetok. Akhirnya nggak sembuh. Nah manusia itu sarafnya lemes apa kaku, tandanya di bokong. Makanya kita nono, wong wedok lemu kayak kapan guyu bokongnya mesti mau obat mabit. Nah itu sarafnya kendu. Mau dibonceng sepeda motor iso kocek kabeh. Jadi saya ulang, saya termasuk orang yang tidak setuju kalau ada orang sakit terus banyak pantangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Saya nggak setuju. Kenapa? Pertimbangannya, zaman pikir ya, orang udah sakit pengen makan kesukaannya nggak boleh, malah parah penyakitnya, tambah loro. Kan umum tuh di masyarakat kita, di dunia kedokteran, mohon maaf ya, kamu ini kolesterol, jangan makan kacang, jangan makan kepiting, udang, kamu ini lagi asam aurat ya, jangan makan ini, jangan makan itu. Sebenarnya nggak apa-apa, Rasulullah nggak pernah melarang. Coba carikan saya ayat Quran atau hadis yang melarang orang makan ini makan itu selama halalan thayyiban. Yang penting halal. Yang penting apa? Halal. Yang kedua, jangan berlebihan. Yang bikin sakit itu karena berlebihan. Jangankan orang sakit, orang sehat aja nggak boleh kok mengkonsumsi segala sesuatu berlebihan. Asal halal dan tidak berlebihan, aman. Coba kalau pengen benar-benar sehat dalam urusan departemen perbadokan, ikuti polanya Rasulullah. Seperti apa? Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang, pasti sehat. Saya ulang, jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Kita kan enggak, meskipun enggak lapar makan, sekalinya makan kekenyangan, itu yang bikin gering. Kadang-kadang saya kasihan, ada pasutri ya, pasangan suami istri udah agak sepuh, datang di acara pesta, makan itu prasmanan, ngambil sendiri, semua menu lengkap disediakan. Nah ini si suami udah agak sepuh, katanya sakit ini sakit itu, mau ngambil makanan itu dibentai terus sama istrinya. Mau ngambil soto ditampel, ojo kuwi, pengen kumat penyakitmu, ganti. Mau nyiduk kikil yo ditampel meneh, kikil yo ora oleh. Terus nek pengen cepet mati, ganti rawon yo ditampel meneh, diomongi gak oleh kok, mongan-mangan terus ora ngurusi. Akhirnya si suaminya tinggal delongap gari urip matane tok wis boh. Sehingga ini suami kena kolesterol, asam aurat, macam-macam, bukan karena soto, bukan karena kikil, bukan karena rawon ya, tapi karena jengkel sama istrinya itu yang bikin dia sakit. Nggak usah dibatasi, apalagi udah sepuh. Wong sepuh makan enak, tinggal jarang-jarang kok. Makanya bahasa Jawanya gerang, segere kare arang-arang. Pengen ini nggak boleh, pengen ini nggak boleh, kasihan. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting satu, halal dan thayyiban. Yang kedua, tidak berlebihan. Dan yang ketiga, habis makan nggak usah diperiksakan. Nggak rai konangan kok,
garai konangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oke, maksudnya gini. Ayo hidup ini kita jalani dengan optimis. Kita jalani dengan happy, kita jalani dengan senang. Nggak usah dibikin ribet. Hidup ini nggak boleh susah sama Allah. La takhaf wa la tahzan. Kamu nggak usah takut berlebihan. Kamu jangan sedih. Disuruh seneng, disuruh gembira. Seneng itu hukumnya wajib. Bahagia itu hukumnya wajib. Sampai setiap azan dikumandangkan hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Jadi nggak boleh susah, nggak boleh sedih. Jadi kalau orang-orang ada prinsip hidup ini ada dua, ada susah ada senang, saya nggak setuju. Memang hidup ini ada dua. Apa itu? Senang sama senang banget. Setuju nggak kira-kira? Buka semangat toh. Jadi hidup ini adanya dua, bukan senang sama susah, tapi senang sama seneng banget. Ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan menentukan kehidupan hambaku sesuai dengan rasa optimismenya dia. Bagaimana keyakinannya dia sama aku. Kalau dia optimis, yakin tak bikin bahagia, bahagialah hidupnya. Tapi kalau dia pesimis, dia kecil hati, ya dia akan mengalami nasib kehidupan yang seperti itu. Maka para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, jangan pernah ada kebencian di antara kita, jangan pernah ada dendam, jangan pernah ada permusuhan. Diupayakan hati kita itu yang bersih. Karena begini ya, orang punya masalah dengan teman, dengan saudara, terus dia marah, disimpan di hati, dendam, getem, mangkel, lama nggak waras-waras. Ada apa enggak? Yang punya watak kayak gitu ada apa enggak? Biasanya laki-laki apa perempuan? Uangnya teko. Kayaknya sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Denger ya, jilbab coklat. Sampean lek punya masalah sama siapapun, terus atine sampean loro, mangkel, getem, disimpen neng hati, itu resikonya kalau nggak jantung ya kanker. Dengar jilbab coklat. Oh kadang getem, mangkel, dendam sampai bertahun-tahun nih loh. Titenono ngantek pitung turunan. Allah ya karim. Awas, itu resikonya kalau nggak jantung kanker. Nah kalau sekalian dibrol nih, wongnya dilabrak, nah itu mesisan, resikonya cuma stroke. Kira-kira pilih yang mana? Kira-kira pilih yang mana? Nah kalau nggak milih ya maafkan, jadilah pemaaf, jangan jadi pendendam. Orang itu kalau pendendam, apalagi hobinya koleksi musuh, hidupnya nggak bakal sehat dan nggak bakal selamat dunia akhirat. Karena salah satu tanda ahli surga itu adalah wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Masa sih cuma gara-gara beda pilihan capres sama cawapres terus gak rukun? Ada apa enggak? Katrok itu namanya. Coba, nggak boleh. Halo, halo. Jangan sampai dalam hidup kita punya prinsip tiada maaf bagimu. Dadio godhong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk, dadio penyakit moh nyuwuk. Tapi berprinsiplah yang lalu biarlah
Itu loh, orang kalau pemaaf itu hidupnya mesti enak. Karena gini ya, dulur nggak dimaafkan itu bisa jadi musuh, tapi musuh dimaafkan jadi saudara. Makanya kadang sampai ono omongan gini, kayak mbak aku yo dudu dulur tapi yo ngalah-ngalahi dulur, walaupun bukan saudara tapi ngalah-ngalahin saudara. Nah kayak mbak aku yo dulur tapi yo gak koyo dulur, petok ae gak takokan. Wonten apa mboten? Wong itu kok udah ngireng ketoke. Dah, maka subhanallah, jujur hari ini berkumpul bersilaturahim ribuan saudara, benar-benar saya merasakan aura-aura surgawi. Ya Allah, kita di sini bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, ngaji. Saya jadi teringat ada sebuah hadis sahih Bukhari Muslim, inna lillahi ta'ala malaikatan, sesungguhnya Allah itu punya malaikat sayyarin yang ditugasi keliling bumi, bahasa Inggrisnya the ngelencer. Jadi ada malaikat yang tugasnya ngelencer. Nyari apa dia? Ternyata mencari majelis-majelis taklim, mencari majelis-majelis zikir. Setelah didapati, para malaikat pada ngumpul. Jadi kayak gini, ini yang datang di majelis ini, manusianya dengan malaikatnya jauh lebih banyak malaikatnya. Percaya nggak? Kalau orang mukmin pasti percaya, karena itu yang cerita Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat yang ikut hadir di majelis ini, subhanallah. Nah setelah mereka menemukan majelis semacam ini, mereka manggil teman-temannya yang masih di langit, halumu ilayya, kesini kalian, come here. Nek bahasa Taiwannya apa? Lai Hong Pao na lai. Sampai sini ya. Akhirnya pada ngumpul semua di sini. Datang ikut ngumpul, kemudian semuanya berdoa untuk kita, semuanya beristighfar memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Nah, kalau yang memohonkan ampun itu malaikat, pasti diijabah oleh Allah. Diampuni dosa itu yang terpenting dalam hidup kita. Dalam pengajian semacam ini, dalam majelis sholawat, majelis zikir, itu yang paling penting itu diampuni dosa-dosa kita. Soal pengajian ceramahnya faham apa nggak faham urusan belakang. Orang faham ya wes, wae wong guyu melok guyu. Engko nek bar guyu terus takon pinggire, apa mbak sing diguyu? Nggak masalah. Wong wajibmu itu ndak paham kok. Wajibnya datang ke majelis ilmu, wajibnya ngaji, ndak wajib paham. Terus kalau dosa-dosa sudah diampuni, hati kita bersih, dosa kita bersih, kita jadi deket sama Allah. Kalau udah deket sama Allah, njaluk sak njaluk mesti dituruti karo Gusti Allah. Lek wis parek nang Gusti Allah, donga sak donga diijabahi Gusti Allah. Makanya ini rahasianya, kenapa maaf kiai-kiai sepuh itu dongane kok mandi, walaupun kadang-kadang ndak fasih. Donga iki trimo Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki. Robbana ngatina fid dunya kasana wa fil akhirati kasana wa qina ngadzabannar. Sijine ustad klimis fasih luar biasa. Robbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina elemane kofi ngati ndile meri dile ayyuhuma aqbalu indallah, mana dari keduanya yang lebih diterima oleh Allah? Jawabannya bukan afsahuhuma, bukan mana yang lebih fasih dari keduanya, enggak, tapi awsaluhuma bi ruhihi ilallah, mana yang rohnya lebih nyambung ke Allah, mana yang lebih bersih dari dosa, mana yang lebih bersih hatinya, itu yang diijabah oleh Allah. Sehingga doa yang dibaca bisa sama tapi kekuatannya berbeda. Kenapa? Karena lisan yang membaca berbeda. Ingat gak Rasulullah waktu hijrah di tengah perjalanan dihadang oleh rampok namanya Suraqah dengan pedang dan pasukan berkuda. Rasulullah nggak bawa senjata, dihadang sama Suraqah, ditodong pakai pedang di leher beliau. Ya Muhammad, man a'anak, hai Muhammad, kalau udah kayak gini siapa yang akan menolongmu? Nabi menjawab, tirukan sama-sama, Allah. Bareng Allah. Sekali lagi Allah. Sekali lagi yang ikhlas. Mendengar Allah yang keluar dari lisan Rasulullah, pedang Suraqah jatuh, Suraqah pingsan, bahasa Inggrisnya the kelenger, hampir 1 jam gak sadarkan diri, megap-megap karena mendengar Allah yang keluar dari lisannya Rasulullah. Ayo coba sampean mas, kamu lagi jalan ditodong orang pakai pisau di perut sampean, ayo siapa yang akan menolongmu? Jawaban Allah. Insya Allah amblesnya malah jeruk. Terus Allahnya sama tapi kekuatannya bisa berbeda gitu loh. Mbah Yai Mutamakin Hajen Waliullah Pati Jawa Tengah itu pernah waktu penjajahan dikepung sama Belanda, mau ditangkap, udah ke pojok di rimbunan pepohonan, dikepung, udah nggak ada jalan mau kemana-mana. Lo Belanda tinggal nangkep aja. Ini Mbak Yai Mutamakin baca ayat waj'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'usyainahum fahum la yubsirun. Lep, hilang. Belanda nggak bisa nangkep. Ini tak ijazahkan ke santri-santri saya, anak-anak yang di pondok, kalau ada masalah baca ayat itu, pemeriksaan aman. Diamalno. Pernah dia naik sepeda motor di jalan raya, pas ada razia polisi, dia nggak pakai helm, itu banyak yang ketilang, dia nyantai, punya ayat waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'usyainahum fahum la yubsirun, lewat, alhamdulillah, prit, ketilang. Waja'alnanya sama tapi kekuatannya bisa berbeda gitu loh. Makanya orang dulu itu kalau nolak hujan itu nggak usah pakai ayat aneh-aneh, doa aneh-aneh, dongane iki Jawa nyel, langit ora sida udan, udano mek sauyuh jaran, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terang kok udane. Saya pernah pengajian, tengah-tengah pengajian, tengah-tengah ceramah, jamaah yang wis enak-enak duduk tertib kayak gini, karena hujan pada berdiri mau buyar, bengok aku, ojo bubar, tenang. Yang bikin hujan Allah, yang bikin terang Allah, kita berdoa minta kepada Allah, mesti terang. Aku bengoknya gak perkara apa-apa, aku mau kodanan dewean. Yang lain buyar, aku ceramah sendirian kan juga lucu. Akhirnya berhenti semua, takjak baca Fatihah, tabat 3 kali, baca sholawat. Alhamdulillah. Ada itu di videonya, ada di Anza Channel itu ada. Makanya saya kalau ngaji di daerah situ sekarang pegel nyuwuk. Nah semua orang bawa air wadah botol, abah minta berkahnya, abah minta doa anak saya mau ini. Oh sampai kentekan abad. Emang kayak gitu. Tapi pernah juga kayak gini, tendai lengkap. Hujan tajak Fatihah tabat ping 3 terus sholawat tambah deres.
Akhirnya aku lagi ngaji no daerah kono suwoku gak payu blas. Ini masyarakat kita itu memang kayak gitu. Loh, doanya sama tapi kekuatannya berbeda. Karena apa? Hayatun ruhaniyahnya yang tidak sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mohon maaf, tongkatnya Mbah Yai Khalil Bangkalan itu diserahkan ke Mbah Hasyim Asy'ari, perantaranya Mbah As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Itu jadi NU, organisasi terbesar di dunia, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di dunia, diilhami dari tongkatnya Mbah Yai Khalil Bangkalan. Ayo coba, tongkatnya Nabi Musa, ayo pukulkan ke Laut Merah, jedet, terbelah, dilempar ke lapangan, dadi ulo gede, keloket-keloket, menguntal, membadok itu, dan menyaplok ulo-ulo gaweane tukang sihir Fir'aun. Lah itu yang hebat bukan tongkatnya, tapi yang pegang tongkat siapa? Nabi Musanya yang hebat. Loh, misalnya yang pegang tongkatnya Nabi Musa itu kok bisa ora hafal kunut kuwi. Aku seeling makhluk kuwi. Nah itu yang enggak hafal kunut itu. Dilempar ke lapangan, ya tongkatnya diem, yang keloket-keloket malah tongkatnya dia. Sehingga dalam bahasa sederhana saya, apa di tangan siapa bisa jadi berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Ya orang ngerti nih, wong pekok nih orang ngerti. Apa di tangan siapa bisa jadi berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Loh, tongkat di tangan Nabi Musa dengan tongkat itu di tangan sing gak hafal kunut kuwi, fungsi dan kekuatannya bisa jadi berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini saya lanjut ya, fadilahnya ngaji kayak gini. Makanya saya salut 29 tahun FKKB WIT. Singkatan gua akeh bener. Ini kene awor-awor cerdas yo angel ngapalno ngene. FKKB WIT. Singkatane dawa-dawa. Ini supaya lebih semangat terus ngajinya, di samping dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan itu yang terpenting. Halo. Halo. Sarana termudah masuk surga bagi sampean itu yang ngaji. Karena mohon maaf ya, kalau lihat dapuran-dapuran model kayak gini, potongan-potongan model kayak gini, mau masuk surga lewat jalur tahajud gak mungkin. Wajahmu ini wajah buret, gak mungkin lah. Lek potonganmu kepengin mlebu swarga lewat jalur tahajud gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Iki sing potongan sebelah ini, yang sebelah sini mau masuk surga lewat jalur puasa terus kayaknya berat dong, lemu-lemu nengon. Wong nek hari poso ya ora kok gembrot-gembrot ngene iki. Eman wayu mbrot. Sampean yang sebelah sini yang cantik-cantik ini, tapi pekok. Mau masuk surga lewat jalur haji, potonganmu abot. Abot. Wong duitmu sering mbok kirimno gendaanmu sing nang Korea. Makane utangmu ra lunas. Eling sampean budal rene ku bondo utangan. Duit diambur-amburno kena lanangan. Enggak, tapi yang sebelah depan ini enggak. Apalagi yang bawa bando Abah Hansa enggak mungkin. Mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Nah, terus yang paling mudah, sarana termudah masuk surga ya lewat jalur thalabul ilmi, dengan jaminan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju ke satu tempat untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Siapa yang menempuh perjalanan menuju ke satu tempat untuk ngaji, maka dimudahkan jalannya menuju ke surga. Semakin rajin ngaji, semakin mudah jalannya menuju ke surga. Begitu ngaji belum selesai kok mulih kaya kuwi terus sampai piye? Itu berarti kan dia mencari jalan lain. Loh, gue malah ngetutno anake. Oh, mau pindah tempat, ya udah. Aku takutnya itu menghindari infak. Karena biasanya pertengahan kan mesti ada infak keliling. Terlebih ini. Oh, sudah. Hah? Yang kedua yang belum. Sudah. Oh, yang ketiga belum. Sudah 2 kali. Udah 2 kali kok. Ya udah. Hah? udah. Terus gini, nanti tak jalurkan ke situ. Malaikat nanti setelah kita selesai ya, setelah kita selesai nanti, makanya jangan sampai nggak selesai. Harus selesai sampai doa. Setelah selesai ini nanti malaikat balik, terus ditanya sama Allah, min aina jitu wa huwa a'lam. Di hadis itu disebutkan Allah bertanya, kalian dari mana? Padahal Allah sudah tahu. Tapi Allah nanya. Nah, ini ilmu buat kita untuk mempererat persaudaraan. Kalau ketemu sama saudara itu nyapa, nanya, bertegur sapa, senyum. Itu loh, contongmu itu loh bunyikan. Nggak tahu contong ya? Bahasa Inggrisnya the congor. Itu jangan bertutut aja, nanya. Mbok gak dikatekno kok. Kayak misalnya sampean tahu kalau teman sampean mau ke pasar, itu sunahnya nanya, Mbak ke pasar Mbak. Yang ditanya, oh iya gitu. Loh, ngono kuwi sudah tahu nanya. Kadang-kadang pancen sing ditekoki gregetne. Mbak ke pasar Mbak, gak nang kuburan. Wis ngerti nek pakaiane ngene iki ning pasar. Itu etikanya tetap nanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wong pinter-pinter kae ngono. Pernah lihat upacara bendera enggak? Pernah lihat upacara enggak? Nah, itu inspektur upacara sama komandan upacara itu kan udah sama-sama ngerti kalau pasukannya udah siap mengikuti upacara. Ngono ku komandane yo lapor. Upacara siap dilaksanakan. Loh, inspekturnya yang janai kok laksanakan. Padahal wis padha ngerti nih. Masa ada inspektur dilapori kok lapor upacara siap dilaksanakan. Wis ngerti. Yo ndak yo laksanakan. Padahal udah sama-sama tahu. Maka Allah nanya, "Hai para malaikat, kalian dari mana?" Akhirnya mereka jawab, "Dari Thailand." Neng taman apa itu jenenge? Oh, Taman Tainan. Terus Allah nanya lagi, lo ngapain ke sana? Oh, di sana banyak orang ngumpul ya Allah. Banyak banget. Laki perempuan, ada yang lemu, ada yang kuru. Banyak. Malah yang perempuan itu ada yang lipstiknya itu kekandelen. Ada yang alisnya dijabuti, terus diganti stangnya sepeda motor. Ada yang giginya dipageri. Pokoknya banyak banget. Terus Allah nanya, ngapain orang-orang pada ngumpul? Mereka sholawatan, zikir, doa dan ngaji. Terus mereka itu maunya apa sih malaikat? Mereka pengen rahmatmu ya Allah, pengen ridhomu ya Allah, pengen surgamu ya Allah. Terus Allah nanya,
Lah apa mereka udah tahu surga? Udah pernah lihat surga? Ya belum. Belum tahu aja udah kayak gitu kepinginnya ya malaikat. Andaikan mereka udah tahu beneran surga kayak apa, mesti lebih kepingin lagi. Jadi malaikat, nggih menawi. Belum tahu aja udah kayak gitu kepinginnya, apalagi kalau bener-bener sudah tahu. Tambah masya Allah nanti kepinginnya. Tapi ada ya Allah laporannya malaikat yang dari tadi itu bingkluk saja. Apa ngantuk kan? Enggak. Punya masalah. Masalahnya apa? Terus disebutkan sama malaikat. Udah, Allah kemudian berkata kepada para malaikat, "Ishhadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikat, aku ridho kepada mereka semua." Yang ngajinya sampai selesai. Nah ini belum selesai kok udah berdiri. Saksikan wahai para malaikat, itu yang berdiri nanti sampai rumah anyang-anyangan. Terus duduk lagi. Halo, halo, saksikanlah wahai para malaikat. Nah, dia lari-lari kecil, rupanya agak kebelet. Semua yang hadir di majelis itu aku ampuni dosa-dosanya. Ini sarana bagi kita untuk mendekat kepada Allah. Gini loh para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pentingnya kita mengakseskan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dilanjut apa enggak ini? Iya, ada yang kurang 1-2 ya wajar karena dia ikut orang. Tadi udah janjian sama majikannya, kamu udah kasih libur tapi jam sekian harus sudah nyampe rumah. Saya tahu ya. Nah, itu orangnya yang ketua-ketua ya. Maka sampean ini beruntung, banyak loh saudara-saudara sampean yang sebenarnya pengen hadir di majelis ini tapi nggak dikasih izin sama majikannya. Banyak banget itu. Kemarin saya baca di komen-komen itu, waduh abah sayangnya ini kok lagi konien kok. Konien aku orang ngerti konien ki opo, pokoknya pengen banget datang tapi kok lagi lebaran tadi ya. Masya Allah, yes. Pokoknya beruntung banget sampean. Jadi ini nanti saya juga nggak bakalan lama-lama. Kan kita belum bagi-bagi sarung, belum apa. Saya tak cerita dulu. Dengerin toh. Jalan yang pertama bagi sampean untuk paling gampang masuk surga tadi apa? Sarung gundul. Saya kira tahu bener saya. Kunut ora apa. Halo, jalan yang pertama tadi apa? Ngaji. Bagus, bagus, pokoknya jangan error kayak uteknya cakul. Nah sekarang jalan yang kedua, tolong perhatikan. Ada seorang sahabat ini, dia ngerasa apa ya, dia ngerasa keibadahnya itu kurang semangat. Pokoknya kalau disuruh rutin tahajud tiap malam nggak kuat, disuruh puasa terus juga nggak mampu. Disuruh zikir 15 menit kok sikile geringgingen. Nah ini dia matur gini sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini lemah. Saya tahu dalam Islam banyak amal-amal yang menghasilkan pahala besar, yang mendatangkan rahmat dan ridha Allah, yang bisa mengantarkan manusianya menuju ke surga. Nah saya ini orangnya ndak kuatan ya Rasulullah, tolong akhbirni ya Rasulullah, berikan aku kabar, tolong kasih aku pelajaran, amalan, satu amal saja yang ringan, mudah,
Pokoknya amalan sing enteng, gampang lakonane, tidak memberatkan, tidak merepotkan. Kalau aku kerjakan, aku bisa mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah, yang tahajud tiap malam, orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang ahli berjuang, ahli ibadah apapun, pahalanya bisa kalah sama aku, dan aku bisa membalap mereka kelak di surga. Aku lebih duluan masuk surga dibanding dengan mereka. Ini kan nakalan tuh ini. Pokoknya pikirannya koyok bocah kuwi. Jaluk amal sing enteng lakonane, gampang, ora abot, ora repot, tapi hasilnya gede, bisa mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah, bisa mengalahkan orang-orang yang ahli qiyamul lail, bisa mengalahkan pahala dari orang-orang yang ahli jihad. Kemudian Nabi tersenyum dan Nabi berkata, gampang. Ada amalan yang mudah dan ringan, tergantung kamu mau apa enggak. Yang pasti kamu mampu. Tapi persoalannya kamu mau apa enggak. Kalau amalan itu kamu lakukan, pahalamu bisa mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah. Apa itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, ayyakuna lisanuka rotban bidzikrillah. Basahi terus bibirmu dengan zikrullah. Sak nganggure lambemu. Halo. Pesennya Nabi gitu. Basahi terus bibirmu dengan zikrullah. Bibir kita terus dibasahi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa istimewanya zikir, ya, karena memang zikir itu kelihatannya enteng, remeh, tapi nilainya sangat mahal, sangat penting. Sampai Nabi menyatakan, az-zikru ruhul a'mal. Zikir itu adalah rohnya amal, nyawanya semua amal. Jadi semua amal itu ibarat jasad, zikir adalah nyawanya. Amal apapun, mau itu sholat, mau itu zakat, mau itu puasa, mau itu haji, kalau nggak ada zikrullahnya, kalau nggak ada zikirnya, itu ibarat jasad tanpa nyawa. Berarti nilainya sama dengan patung, sama dengan boneka, bahasa Inggrisnya the golean. Ayo mas yang sebelah sini, misalnya ya ada boneka cuantik keboy semlohai, aduhai, imut yahut bahenol menomenol semok kebelenok kemontok kementek mentek kinyis pengis moblong bahenol denok debleng. Lambene wapi, bodine masya Allah koyok gitar Spanyol, lekuke loro ngene. Dadi nek disiuti hui nek burike kan hui ngene to. Nek lekuke loro kan hui iki jan ngono tenang mas. Tapi boneka sampean gelem rabi, sing gelem ya sing rapal kono tok kuwi, Pak. Ya ndak mau lah, nggak ada nyawanya kok. Gini loh, amal apapun kalau nggak ada zikirnya, itu nilainya hanya jasad tanpa nyawa. Nggak, maaf, koyok gombal kemlimpruk, iki bahasa Jepangnya gombal mugiyo. Nah iya itu kalau nggak ada zikirnya. Coba kalau nggak percaya, rukun Islam ini amalan paling pokok dalam Islam, betul? Allah ya karim, aku pertentangan kok sing amalan paling pokok dalam agama Islam itu namanya ya rukun Islam. Ada berapa? Ada berapa?
semua adalah wadahnya zikir, semua adalah media untuk zikir. Ini saking pentingnya zikir. Kalau nggak percaya, rukun Islam yang 5 itu adalah media untuk berzikir, sarana untuk berzikir, wadahnya zikir. Rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat, jelas asyhadu an la ilaha illallah, menyebut tauhidnya Allah. Zikrullah, jelas nyebut ketauhidannya Allah. Zikir wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zikir menyebut risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam nomor 2 apa? Salat, jelas wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Jadi sampean sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian entul-entul jadi duli-gulik endut-endut sub jendit sampai terakhir gobek-gobek. Itu adalah media untuk berzikir, sehingga setiap gerakan sholat ada bacaan doa dan zikirnya. Betul? Betul? Maka apapun yang menghalangi kita dari mengingat Allah selama sholat harus kita hilangkan. Karena itu memutus zikrullah. Sampai sholat itu gak boleh menahan lapar, menahan maaf, 2 lubang yang di bawah. Kalau dihadapkan pada pilihan, misalnya ya, waktu sholat udah masuk, sampean lapar, makanan udah tersaji. Ini aturan dalam fikih, sholat dulu apa makan dulu? Bukan mangan mesti nyaut. Tapi memang itu betul, aturannya makan dulu baru sholat, jangan sholat dulu baru makan. Kenapa? Kalau sholat dulu baru makan akan memutus zikrullah. Mesti sholatnya eling panganan, gak mungkin bisa khusyuk lah. Allahu Akbar kabir walhamdulillah, salah adem iki kok Allahu Akbar, akhirnya sholatnya dicepetno. Apalagi pas wayah rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lah kupinge krungu bar bathuk kucing tenan iki kowe wae. Apane sholatnya gak dicuweti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum, gak ada wiridan melewayu nili. Lah tenan toh. Makanya suruh makan dulu baru paham, karena memutus zikir, sehingga nggak boleh menahan maaf 2 lubang yang di bawah itu. Gak cetoy, nggak boleh menahan pipis. Apa ya bahasanya ya? Manuk. Cawe ra tau gendah jago ya. Ora itu ngempet nguyuh gak itu. Rungokne to. Wong salat kok karo ngempet nguyuh. Apa maneh wong lanang uyuhe wis metit no pucuk. Engko lek digedhet, sok kelenyer. Ya itu yang mesti batal ya, sing guyu pengalaman kita ya. Lagi uyuh wis metit no pucuk. Nggo watuk kelenyer. Ndak boleh diempet. Tuh, lagian menahan kencing itu dari segi kesehatan juga nggak bagus. Garai prostat, garai kencing, batu, macam-macam. Kenapa sih harus diem-eman? Gara-gara males wudu. Gara-gara males wudu. Lah sholatmu ya nggak mungkin bisa khusyuk lah, mau sholat taruh ngempet pipis. Paham dah? Makanya kalau kudu pipis dengerin toh. Bahkan habis wudu mau sholat kok kudu pipis, udah weh nanti tokno tur wes wudu lagi. Apa sih uang air yang nggak beli, air yang nggak susah gitu loh. Weh nanti tokno cur, nah itu yo yes. Mau beda suaranya nih lanang tur keracak-keracak, nah itu yes terus ono. Ya mbok ngono kok yo tak teliti yo. Ya wes. Weh nang cawi maneh ndak wudu meneh. Paham? Paham? Maaf, nggak boleh pula nahan kentut.
juga mungkin iso khusyuk lah. Kadang-kadang perkara eman habis wudu dingin males wudu lagi, kudu ngentut mlaku sampai karo mincuk-mincuk ngempet. Ngapain pakai kayak gitu? Lah sholat kok ngempet-ngentut lho jajal. Mesti cuopet mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mesti. Itu kalau pertahanannya kuat. Nah kalau pertahanannya enggak kuat, wis diempet mah enggak metu kan tambah dawa. Ya nggak mungkin iso khusyuk. Nah ini kenapa? Karena menghalangi kita dari zikrullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Di mana nilai zikirnya? Coba orang mau ngeluarin duit, mau ngeluarin sembako macam-macam, padahal nyarinya susah loh. Susah nggak nyarinya? Susah. Diwangi ngosek WC, direwangi ndak karo-karuan, kerja di pabrik petentengan. Halo, nyarinya susah. Lo kok mau-maunya toh dibagi-bagikan? Kenapa? Karena zikrullah, karena ingat kepada Allah. Mau bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako karena ingat Allah. Lagi mau bagi duit, bagi sembako nggak ingat Allah, itu namanya caleg. Nah, kalau nggak caleg mau calon opo? Nah, itu bagi-bagi tapi bukan karena ingat Allah, karena pengen dipilih. Halo, rukun Islam yang keempat apa? Apa? Puasa. Loh, makanannya sendiri, minumannya sendiri, halal, istrinya sendiri, suaminya sendiri, halal. Tapi kok mau mengempet? Karena ingat sama yang punya aturan yaitu Allah Subhanahu. Coba rukun Islam yang kelima, haji. Wah jelas media untuk zikir, seluruh pakaian dilepas, semua atribut ditanggalkan, jabatan, kedudukan apapun dilepas. Kalau udah membaca talbiyah benar-benar fokus, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan diri dengan tulus, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku menghadapmu dengan membawa dosa-dosa, aku penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ayo coba yang mau ikut membacakan, saya doakan mudah-mudahan bisa ke sana. Ke sana nanti wong tanganku merono kok. Lah iya, harusnya kan ke sana toh. Lah aku rono kok mbok amini. Rono kok. Oh bener ya rono ya. Segoro. Ya Allah. Ayo pokoknya mudah-mudahan yang mau ikut baca talbiyah ini dimudahkan Allah untuk ziarah Haramain Makkah Madinah. Ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk bisa menjalankan ibadah umrah. Lancar rezekine. Gampang urusannya, gampang boleh utangan. Sing diutangi lali orang nagih. Oh senengnya. Coba kalau udah baca bareng ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mas yang pakai mic enggak usah mas, yang lain suaranya nggak terdengar. Oh loh, kandani. Ayo coba yang ikhlas, ke? Yang ikhlas. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, keluarga kita diizinkan Allah, dimudahkan Allah untuk bisa ziarah Haramain, ziarah Makkah Madinah. Ini sementara bayangkan dulu, gambarkan dulu, bayangkan dulu, yakinkan bahwa penjenengan pasti akan bisa mengitari Ka'bah yang mulia itu, bertawaf. Panjenengan pasti akan bisa bersaing antara Safa dan Marwah. Bayangkan panjenengan pasti akan bisa bersimpuh di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Udah, kalau udah membaca itu terlebih di depan Ka'bah, perasaan kayak enggak di alam dunia. Demi Allah, sejahat-jahatnya orang, sekeras-kerasnya hati, kalau udah berada di tanah suci, terlebih di pelataran Ka'bah, itu rasanya sudah kayak nggak lagi berada di alam dunia. Wah, itu betul-betul media zikir yang sungguh sangat luar biasa. Makanya pantas ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, adakah amal yang lebih hebat daripada sholat, daripada puasa, daripada zakat, daripada haji? Nabi menjawab, ada. Apa itu? Zikrullah. Beruntung sekali kita umat Islam diberi media oleh Allah berupa alat sarana untuk sebo menyambungkan diri kepada Allah. Di antaranya sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehari semalam minimal kita diberi kesempatan 5 kali oleh Allah untuk sebo, menyambungkan diri, mengakseskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung banget, pagi betul kita udah berusaha untuk disambungkan dengan Allah melalui seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita udah dipanggil untuk mengakseskan diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat HP, mau habis baterainya wis mulai dicas. Nanti begitu menjelang habis baterainya zuhur, kita dikasih kesempatan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngecas meneh, ora ape ora laris lambemu. Asar ngecas maneh, maghrib ngecas maneh, isya ngecas maneh. Maka walaupun nanti sampeyan sudah mati, ketoke sing klambi putih wis dilokas. Sing rapal kunut iki lho. Selama waktu di dunia ini sering mengakseskan hidup kepada Allah yang Maha Hidup, maka walaupun kamu nanti sudah mati, tapi hakikatnya kamu akan terus hidup. Maka orang baik itu usianya lebih panjang daripada umurnya. Orang baik itu hidupnya lebih panjang daripada umurnya. Walaupun zahirnya sudah mati, tapi hakikatnya tetap hidup. Contohnya para aulia, para walinya Allah, para kekasih Allah. Orang bilang jasadnya udah meninggal, tapi nyatanya ngundang orang itu tiap hari yang datang ribuan. Jare wis mati, tapi ngundang wong saben dina sing teko ribuan. Walikane sampean ketoke isih urip tapi hakikate, nah maka boleh disebut batang melaku-melaku. Tuh, nah iya, bedanya apa? Zikrullahnya kita. Oke, ini masih ada infak lagi apa enggak? Halo, masih ada infak 1 kali lagi. Mohon kesadarannya, ya. Mohon waktu, ada yang mau login. Oh, mu'alaf. Sebelum doa nanti mohon ada mahallul qiyam. Oke, ini kita infak dulu. Habis ini bagi-bagi sarung.
Habis ini terus proses mu'alaf kita doa bareng-bareng, nggih? Nggih? Pripun nggih? Kepada Mbak Eka. Lah nggih, monggo. Lah nggih, monggo nggih niki. Nggih. Tim hadrah mohon para jamaah keikhlasannya, kesadarannya selama tidak ada hajat yang betul-betul darurat, mohon dengan hormat untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Saya sendiri juga nggak bisa berlama-lama karena nanti jam 4 saya harus sudah geser ke bandara. Nderek nggih? Ya, saya nanti karena insya Allah dari Taiwan ini besok tanggal 12 dan 13 2 hari berturut-turut saya ngaji di Hong Kong. Jadi ini nggak pulang tapi langsung sambung ke Hong Kong. Mohon doanya nggih. Mohon doanya nggih. Ayo monggo disiapkan infak terbaiknya. Monggo panitia jamaah keikhlasan panjenengan ini juga merupakan bagian dari sarana untuk mengakseskan diri kepada Allah, sekaligus sarana paling mudah bagi kita untuk menuju surga Allah. Di samping tadi ngaji, yang kedua zikrullah, yang ketiga adalah sedekah. Karena sedekah itu as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Di antara bala terbesar adalah masuk neraka. Maka bala bencana yang berupa masuk neraka bisa tertolak dengan kita bersedekah. Insya Allah diselamatkan dan dibebaskan dari api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sambil kita sama-sama baca sholawat asghil. Mudah-mudahan negara kita diberikan aman. Mudah-mudahan kita semua yang di sini, panjenengan semua diberikan aman, selamat dalam bekerja, dalam menjalankan aktivitas. Kemudian hasil dan rezeki yang didapat benar-benar manfaat dan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama-sama. Allahumma sholli